فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Apakah kebandelan anak karena kita dulu juga bandel. Kita tidak mengenal adanya hukum karma. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, enggak ada hukum karma, itu karmamu itu. Dulu kamu waktu kecil bandel juga. Ah, begitulah anak. Ya tidak, ikhwani fiddin. Kita tidak beriman kepada adanya hukum karma. Taib. Ada sebab-sebabnya, maka cari tahu sebab-sebab kebandelan anak. Satu hal yang keliru pada orang tua adalah dia membiarkan ya hal-hal negatif pada anaknya, tidak cepat mengatasinya. Atau keliru di dalam cara untuk mengatasinya, tidak kepada sebabnya. Ya. Baik, jadi coba perhatikan. Misalnya anak mulai berbohong atau anak kedapatan berbohong, jangan dibiarkan hingga kebohongannya itu terus berlanjut. Ya, sekali, dua kali, tiga kali. Jangan sampai menjadi watak baginya. Karena kalau sudah jadi watak susah untuk diperbaiki. Ya, kata orang Jawa, watuk ada obatnya, tapi kalau watak susah cari obatnya. Ya. Nah, demikian. Jadi jangan sampai ya bohong itu menjadi watak bagi si anak. Jadi cepat cari penyebabnya. Nah, di sini kita sebutkan ya, anak kita suka berbohong. Kenapa anak suka berbohong? Nah, coba lihat di halaman 100 ya, di situ. Mengapa anak berbohong? Kan begitu. Coba cari sebabnya. Ya mungkin sebabnya ini dan atasi ya sebab-sebab tersebut. Baik, jangan dibiarkan. Ada beberapa sebab anak itu suka berbohong atau melakukan kebohongan. Ya, di antaranya adalah ya tidak tahu hukumnya, tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya hukum bohong. Jadi si anak menganggap bohong itu sah-sah dan wajar saja. Apalagi bapaknya ya atau ayah ibunya mencontohkannya, kan begitu. Nah, ini mungkin sebabnya dia tidak tahu hukumnya dan tidak tahu akibatnya. Yang kedua, sebagai kebiasaan yang dia peroleh dari lingkungannya. Ya, dari lingkungannya tanpa diproteksi dan dibersihkan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, sebagai gurauan. Kadang-kadang anak itu berbohong karena main-main, kan gitu ya, namanya juga anak-anak. Tapi ini jangan dibiarkan. Walaupun dia melakukannya karena gurauan, tapi jangan dibiarkan. Ya, kita harus mengarahkannya untuk tidak ya berbohong walaupun bergurau. Karena Nabi SAW ya, beliau juga bercanda, tapi beliau tidak mengatakan kecuali yang hak. Yang keempat, mungkin karena menghindari hukuman atau cari selamat. Ya, dia berbohong karena ingin menghindari hukuman. Agar tidak dihukum ayah, dia berbohong. Ya, mungkin ini terjadi. Nah, di situ ada beberapa solusi yang kita sebutkan. Kemudian untuk mendapat pengakuan orang, ya, mencari jati diri atau untuk menunjukkan eksistensinya. Kadang-kadang anak juga berbohong karena sebab tersebut. Dan kadang juga untuk meraih sebuah keinginan atau untuk membela diri. Jadi di situ kita sebutkan juga ya, solusi untuk mengatasinya. Jadi tidak ada hukum karma dan kita tidak beriman adanya karma ya, gitu ya. Wah, itulah anakmu bandel itu. Tahu sebabnya? Karena kamu dulu waktu kecil bandel. Ya enggak ada hubungannya ya, Pak.